Jagat dunia nyata dan dunia maya di Indonesia sedang gonjang-ganjing. Kegaduhan itu bukan karena kebingungan penanganan pandemi COVID-19. Biangnya adalah RUU Cipta Kerja yang diprotes oleh berbagai kalangan. Bahkan pelajar pun ikut turun ke jalan. Selain masalah ketenaga kerjaan, bank tanah, dan lingkungan hidup, yang tak kalah serunya adalah diperbolehkannya kepemilikan apartemen oleh orang asing. Pasalnya, hanya di RUU Cipta Kerja ini yang memperbolehkan asing memiliki unit apartemen dengan hak milik di atas tanah berstatus HGB. Sementara regulasi lain, bahkan mbahnya aturan pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria mengharamkan hak milik bagi orang asing. Mereka hanya boleh dengan hak pakai. Lantas, apa urgensinya hak milik bagi orang asing? Mengapa DPR dan pemerintah begitu ngotot memberikan hak kepemilikan properti tanpa batas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Sobat P3 RSI dalam podcast kita hari ini. Di tengah pandemi yang belum melandai, tiba-tiba kita lihat bahwa pentas nasional sekarang ini digegerkan oleh pengesahan Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober silam. Terus disambut oleh gelombang demonstrasi besar-besaran yang kita ketahui bersama bahwa ada berujung kerusuhan. RUU ini mengatur banyak hal sebetulnya, yaitu diantaranya adalah mengenai pertanahan, lingkungan hidup, ketenaga kerjaan. Nah, sejatinya kalau kita lihat tujuan mulianya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, biar iklim investasi itu lebih kondusif. Akan tetapi memang kita akuin di sini banyak kepentingan yang banyak disinggung. Nah, repotnya dia terkontaminasi oleh kepentingan politik. Yang kita ketahui lah sekarang gimana keadaannya. Nah, salah satu isu yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah melegalkan kepemilikan oleh orang asing, khususnya di apartemen. Kita tahu isunya ini adalah isunya yang timbul tenggelam, yang selalu muncul. Nah, ini juga mengundang kontroversi karena banyak, kalau kita lihat banyak undang-undang yang ditabrak, termasuk UU PA yang hingga saat ini masih dalam tanda kutip mengharamkan bahwa asing itu memiliki hak milik. Padahal asing itu masih tetap dapat dikatakan diberikan adalah cuman hak pakai. Nah, pada isi kali ini kita ngobrol-ngobrol ya dengan teman saya baru ketemu lagi nih. Dia adalah Bapak Irwin Setiawan. Yeah. Pak Irwin, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Beliau ini sudah 20 tahun ya jadi pengacara dan konsultan hukum spesialis di properti. Khususnya jangan lupa dia di rumah susun Pak Irwin ya. Nah, tadi kita gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanannya tadi Pak? Kena demo apa enggak? Lancar ya, nggak ada lancar demo. Ya. Ya mudah-mudahan tetap kondisif Pak. Nah Pak Irwin, kalau kita lihat ya tadi saya udah menggambarkan ya bagaimana Undang-Undang Omnibus Law ini khususnya di kepemilikan asing, kalau nggak salah berada di pasal 144 ya? Kalau di rancangan undang-undang. Iya, rancangan undang-undang. Di 144. Iya. Pertama-tama nih Pak, saya mau minta tanggapan Bapak terhadap polemik undang-undang RUU Cipta Kerja ini. Apakah sebetulnya orang asing itu diperbolehkan ya Pak ya untuk memiliki hak milik gitu Pak? Jadi kita bicara konteksnya draft RUU itu ya. Jadi saya mengutip dari yang di media beredar itu adalah yang terakhir versi yang 812 halaman itu ya. Oh iya. Ya, itu di dalam rumusan pasal 144 huruf C-nya itu bunyinya hak milik atas satuan rumah susun
dapat diberikan kepada warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya. Bunyinya seperti itu. Iya. Nah, draft RUU itu tidak merinci lebih jauh. Kalau bicara rumah susun itu, pertama ada namanya tanah bersamanya. Iya. Jadi dia tidak merinci ini di atas tanah bersamanya apa statusnya, apa HGB atau hak pakai, kan gitu, atau hak milik. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun, 3 hak tersebut bisa untuk jadi tanah bersama. Itu tidak dirinci di draft itu, ya. Itu dari segi tanah bersamanya. Kemudian dari segi rumah susunnya, rumah susun itu terbagi menjadi kalau dari jenis ataupun kegunaannya fungsinya. Itu ada yang rumah susun hunian, ada rumah susun campuran kan? Campuran. Itu undang-undang. Oh iya. Undang-undang rumah susun. Itu. Nah, ini yang mana yang dibolehkan, yang dimaksud di draft pasal 144 ini? Saya kira hunian ya, karena ini kan untuk dihuni oleh orang asing. Ya, kalau kita mengira boleh aja, tapi kalau konteksnya draftnya seperti ini dan kemudian nanti disahkan, itu kan jadi berlaku umum dong, kan gitu. Artinya bisa hunian, bisa campuran dong, ya kan? Karena tidak dibatasin kan di sini. Kecuali nanti peraturan pemerintahnya kalau memang ada dikeluarkan untuk menerangkan ini membatasi. Nah, itu nanti kita lihat kan kalau itu. Tapi kalau dari peraturan pemerintah yang sekarang udah berlaku tentang hunian bagi orang asing, itu di peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 ya. Itu disebutkan hunian itu boleh bagi orang asing, itu dengan hak pakai. Ya, orang asingnya itu kan disebutkan maksudnya bukan orang asing sembarang orang asing, ada pembatasannya juga kan, ada yang punya izin, apakah mereka itu punya apa yang jelas punya pekerjaan atau tinggal sementara karena kebutuhan pekerjaannya gitu, yang seperti itu pembatasannya. Nah, itulah yang disebut dengan punya izin. Nah, tadi bicara di PP-nya nih ya, PP yang sampai sekarang masih berlaku nih, PP ini nih. Yang 103 nomor 2015 ini. Itu peraturan pemerintah ya? Peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015. Nah, itu boleh memiliki hunian. Memiliki hunian. Ya, itu bisa bahkan rumah tapak. Gitu, tapi hak pakai. Ya, rumah susun ya juga hak pakai. Pak. Gitu. Sebetulnya pengertiannya ini kan yang di RUU ini bisa hak milik kan. Hak milik itu cuman apartemennya ya Pak ya, unitnya ya. Tapi kalau kata Pak Sofyan Djalil itu, kalau untuk orang asing, tanahnya orang asing tidak ikut. Apa itu boleh Pak? Kalau bicara rumah susun itu kan memang betul dia ada dipisahkan antara hak kepemilikan pribadinya dan kepemilikan bersamanya, apakah benda bersama ataupun bagian bersama dan tanah bersama kan gitu. Tapi saya nggak ngerti nanti konsepnya seperti apa kalau kemudian ruangnya dia punya tapi tanah bersamanya enggak gitu kan. Kalau kayak gitu mesti banyak aturan yang harus dirubah karena undang-undang rumah susun itu yang sepanjang saya pahami dia melekat dengan tanah bersamanya. Nah, itu. Gitu ya, dia melekat dengan tanah bersamanya. Jadi menabrak ya, istilahnya menabrak aturan yang ada gitu ya. Makanya masih perlu perincian seperti tadi saya bilang kan. Kalau kita mau konsisten dengan peraturan yang ada tentang rumah susun ini, maka dia harus konsisten ada di atas hak pakai. Gitu, tanah bersamanya. Tanah bersama? Iya. Mana ada mau Pak developer sama. Itu dia problemnya kan di situ kemudian ya. Tapi kan tadi kembali kalau kita mau konsisten dengan aturan seperti itu gitu ya. Karena itu amanat dari di undang-undang di peraturan pemerintah yang ada sekarang seperti itu. Ya kecuali nanti mau dirubah. Ini kan sebetulnya goalnya itu adalah ini mungkin persepsi saya. Ini kan masukan dari istilahnya sektor dunia usaha, bahwa intinya itu bagaimana itu orang asing tertarik untuk beli itu. Makanya itu kalau image hak pakai itu kan termasuk rendah sekali ya Pak ya, dari segi kepemilikan. Makanya yang penting itu ada bunyi hak milik gitu. Nah, walaupun ini hanya unitnya gitu loh. Nah, tapi perlu nggak dibuat undang-undang itu memperbolehkan gitu Pak? Orang asing ini hak miliknya
unit apartemen sementara tanahnya masih HGB gitu. Iya, ya saya nggak bisa membayangkan ya banyak aturan yang harus dirubah kalau memang mau pakai konsep seperti itu. Tapi kita pakai konsep yang udah ada aja lah, gitu. Iya. Artinya tanah bersama itu akan melekat juga dengan unitnya. Artinya dan hak milik yang kita bicarakan ini khawatirnya salah persepsi ya. Hak milik di sini bukan hak milik tanahnya loh, tapi hak milik atas satuan rumah susun. Iya, itu udah jelas di hak milik atas satuan rumah susun itu. Jadi dia ada tadi yang saya sampaikan, ada kepemilikan pribadinya, ada kepemilikan bersamanya gitu. Nah, sekarang kalau tadi disampaikan bahwa kalau hak pakai kayaknya kurang menjual dari industri lah, kalau kita bicara industri, sisi industri properti ya gitu. Ya mungkin persoalan itu lebih terkait terutamanya adalah di persoalan kalau menurut perkiraan saya itu dari segi industri pembiayaannya sih Pak. Oh, pembiayaan. Iya, perbankannya mungkin mereka, ya kalau bukan HGB juga mungkin bagi mereka itu jaminannya kurang, ya. Tapi kan dalam undang-undang itu, baik dalam undang-undang sebelumnya juga, itu kan bisa merupakan objek tanggungan ya Pak ya? Artinya bisa dijaminkan ya? Betul. Kalau hak pakai itu. Ya, nah, tapi nanti kalau kita bicara rumah susun, yang jadi hak tanggungannya bukan hak pakainya, tapi sertifikat hak milik atas satuan rumah susunnya. Gitu, iya. Jadi bukan kalau hak pakainya itu kan jadi tanah bersama Pak. Gitu, jadi tanah bersama dan itu nggak bisa diapa-apakan gitu. Enggak, maksud saya kalaupun kenapa harus hak milik? Kalau yang tadi ya harusnya kan hak pakai aja kan nggak ada masalah kalau semuanya orang asing itu tetap pakai hak pakai di di apartemennya, kepemilikan apartemennya. Jadi nanti biar bisa sambung nih di HGB yang ditumpangin ini Pak. Ya kalau hak pakainya itu kan tanah bersamanya Pak. Kalau bukan tetap HGB Pak maksud saya. Oh kalau tetap HGB. Tetap HGB. Kalau tetap HGB tentu akan dari segi tata urutan perundang-undangan ya itu pasti akan terjadi permasalahan hukum Pak. Iya. Kalau menerapkan tanah bersamanya HGB. Karena apa? Karena kan dibilang ya secara hukum berarti dia turut memilikin gitu ya. Walaupun ini masalah turut memilikin ini kita bisa berdiskusi panjang Pak. Memilikinya itu kan dalam artian hanya sebatas kalau boleh dibilang formal aja. Kalau dalam artian memiliki kayak kita punya properti gitu, tanah gitu ya. Itu enggak sebenarnya kalau dalam konsepsi rumah susun. Karena tanah bersamanya itu kan nggak bisa diapa-apain. Meskipun HGB gitu, meskipun HGB. Dan bicara tentang orang asing tadi ya, orang asing di sini kan juga ada pembatasannya tadi Pak. Bukan setiap orang asing gitu yang boleh itu, tapi ada orang asing yang punya kepentingan. Ya salah satunya sebagaimana maksud dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk investasi kan Pak. Supaya banyak harapannya itu kan banyak asing masuk. Nah, mereka butuh hunian di situ. Bukan sembarang. Kalau orang asing, kalau dia nggak berdomisili di Indonesia kan nggak bisa juga. Ada syarat ketentuannya ya. Iya betul gitu. Nah tapi kalau tadi bicara gimana kalau HGB aja, ya kalau secara aturan nggak bisa, secara aturan gitu ya, karena nggak bisa karena aturan yang ada sekarang baik di PP 103 tadi juga nggak boleh, harusnya hak pakai aja kalau itu. Nah cuma kalau dari segi industri memang ya tadi seperti Bapak sampaikan juga mungkin kurang menarik lah gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan ini udah disahkan ya Pak ya? Bukan disahkan. Rapat pleno, rapat paripurna ya. Tapi kan belum diundangkan. Belum diundangkan. Iya. Itu gimana Pak pengertiannya? Saya awam masalah hukum ini. Ya artinya kan Presiden masih punya kesempatan 30 hari ya? Ya untuk ya barangkali kalaupun mau menerima atau mau ada perubahan itu kan ada mekanismenya ya. Itu saya kurang begitu paham kalau soal itu. Tapi intinya nanti kita bicara kalau seumpamanya disahkan itu jadi undang-undang ya tadi seperti tadi Pak. Itu perlu perincian lagi karena pasarnya masih bersifat global di sini. Tadi masalah fungsi. Fungsi apa? Nah, kalau boleh misalkan yang komersial yang campuran. Artinya misalkan rumah susun yang misalnya kantor, office gitu kan. Apa itu boleh juga kan gitu. Kalau yang PP udah ada, seperti saya bilang tadi, kalau PP yang ada sekarang itu hanya hunian, tempat tinggal gitu. Tapi kalau di draft ini bisa ditafsirkan macam-macam, tergantung nanti peraturan pelaksananya mau seperti apa gitu.
Kalau menurut Pak Irwin nih, kalau kita lihat ya, apa sih sebetulnya urgensi daripada orang asing itu memiliki hak milik gitu loh? Ya. Nah, apa sih sebetulnya? Kenapa harus apa urgensinya? Hak milik satuan rumah susun ya. Iya. Ya, urgensinya tadi itu, Pak. Mereka butuh hunian. Maksudnya orang asing ini yang diperkirakan kan adalah investor nih, Pak. Iya. Ini kan RUU ini kan dibayangkan oleh pemerintah, tentu harapan kita juga sih sebenarnya kan investasi masuk banyak, Pak. Iya. Orang asing terutama gitu. Iya. Nah, mereka perlu hunian kan gitu. Itu kalau menurut perkiraan saya seperti itu. Nah, hunian ini terus mereka gimana? Kan mereka harus dibuka juga kemungkinan mereka punya gitu. Nah, di situ, Pak. Biar mereka lebih tertarik untuk berinvestasi dengan judul hak milik gitu ya, Pak ya, bukan lagi hak pakai. Iya, namanya hak milik atas satuan rumah susun kan gitu. Tapi tadi itu ya, mungkin kita selalu mencampur adukan antara istilah hak milik satuan rumah susun dengan hak dari tanah bersamanya. Nah, itu dia. Jadi padahal itu kan dibedakan, Pak, antara hak milik satuan rumah susunnya, dia punya sertifikat sendiri, Pak. Diterbitkan sertifikat sendiri. Apanya, Pak? Sertifikat hak milik atas satuan rumah susunnya. Oh iya. Itu. Selama ini gimana? Ya begitu, selama ini diterbitkan sertifikatnya gitu. Cuman kalau untuk yang orang asing ini berdasarkan peraturan yang ada, dia harus di atas hak pakai. Oh, di atas hak pakai. Iya, gitu. Kalau berdasarkan peraturan seperti itu, Pak. Gitu. Di atas hak pakai. Jadi kalau gini menimbulkan persoalan hukum yang serius sebetulnya kalau jadi teksnya masih begitu, Pak? Kalau teksnya seperti masih umum kayak gitu, ya nanti tentunya itu akan persoalannya kalau seumpamanya dibangunnya di atas tanah bersamanya yang bukan hak pakai, ya tentu HGB. Akan jadi ya HGB atau hak milik, karena kan bisa hak milik juga. Kebanyakan kalau HGB emang banyaknya. karena kan PT ya, Pak ya, developer ya. Iya. Nah, jadi itu akan menimbulkan masalah, Pak. Gitu. Kalau dia bukan hak pakai, karena undang-undangnya hak pakai. Ya kalau memang mau dibuat bahwa bisa juga di atas HGB, ya harus diterbitkan aturannya, gitu. Harus ada diterbitkan aturannya. Ya dalam hal ini tentu levelnya harus undang-undang ya. Artinya mestinya di RUU ini disebutkan aja sekalian gitu. Boleh juga di atas HGB kan gitu. Kalau mau gitu kan. Iya. Gitu. Urusan nanti terjadi kontroversi atau apa di uji materi kan atau apa ya itu. Tapi kalau selama yang seperti ini gitu kan dan undang-undang atau peraturan yang ada itu nggak bisa kecuali di hak pakai. Iya. Gitu. Setahu saya itu, Pak, undang-undang yang paling istilahnya mbahnya pertanahan itu UPA, Pak. Iya. Kalau mau seperti tadi dirubah seperti itu, UPA-nya dulu dong yang dirubah gitu. Kalau sepengetahuan saya, UPA itu mengatur kepemilikan asing itu bukan spesifik di rumah susun, Pak. Oh iya. Bukan spesifik di sertifikat hak milik satuan rumah susun, bukan. Tapi dia lebih umum hak tanah. Tanah kan? Nah, tanah itu artinya permukaan bumi, Pak ya, gitu kan kalau menurut konsepsinya itu. Itu di dalam UPA yang saya pahamin seperti itu, Pak. Iya. Bahkan di dalam peraturan-peraturan hak pakai itu bisa terbit di atas dua, Pak. Pertama, hak pakai di atas tanah negara. Yang kedua, hak pakai di atas tanah milik. Oh, tanah milik, ya. Jadi kalau lihat konsepsi dasarnya itu, hak pakai juga bisa ada di atas hak milik, Pak. Hak pakai bisa di atas hak milik. Iya, gitu dengan perjanjian nanti gitu. Jadi kalau kita bilang, wah nggak boleh tuh hak milik itu. Nah ini sebenarnya ini ada hak milik. Kemudian dibuatkan hak pakainya. Kemudian misalkan dibangun jadi apartemen nih misalkan satuan rumah susun. Terbit kan, ya ujung-ujungnya sebenarnya kan dia ada di atas hak milik juga tuh, Pak. Kalau secara konsepsi kenyataan, tapi secara rumusan hukum memang sebenarnya dia bukan di atas hak milik, tapi ya di atas hak pakai. Gitu loh, Pak. Iya, jadi artinya kalau bicaranya adalah konteks satuan rumah susun, itu saya rasa pendapat pribadi saya, Pak ya, itu tidak akan ada pertentangan kepemilikan, dalam artian kita kan undang-undang pokok agraria ini kelihatannya ingin melindungi tanah sebagai milik bangsa Indonesia. Kan seperti itu konsepnya tuh, Pak, gitu. Nah, itu saya rasa
kalau di konsepnya ataupun di konteks pembicaraannya adalah hak milik satuan rumah susun, HGB sekalipun tetap akan terlindungin, Pak. Gitu, nggak akan bisa dikemana-manakan gitu kepemilikan itu, dan sifat kepemilikan itu hanya bersifat legalitas formal artinya. Kan nggak bisa dijual juga gitu kan, atau dipindah tangankan gitu. Yang bisa dia pindah tangankan adalah sertifikat hak milik satuan rumah susunnya, gitu. Jadi meskipun HGB, pendapat pribadi saya nih loh Pak ya, kalau konteksnya adalah rumah susun itu nggak ada masalah. Itu istilahnya kalau kita berpikiran praktis ya Pak ya, praktis. Gitu, tapi itu kan tidak semua orang berpikiran itu. Ada yang berpikiran akademis, harus sesuai, harus cocok. Nah inilah. Betul. Makanya kalau menurut saya, ya saya sebagai praktisi ya banyak di industri properti itu ya sebenarnya kalau kepentingan pragmatisnya gitu kan industri, ya tentu kan semakin banyak atau semakin luas pasar, kesempatan untuk pembeli kan makin luas Pak. Nah, kalau dibuka untuk asing, nah itu tentu akan semakin banyak datang untuk membeli. Nah, cuma persoalannya kan ini undang-undang juga yang peraturan yang ada tentang orang asing memiliki properti ini ya, hunian ini, itu juga masih terbatas Pak. Bukan orang asing yang benar-benar bebas begitu ya, ada ketentuannya. Ada dia ketentuannya. Yang dia tinggal di Indonesia gitu, dia ada di Indonesia gitu. Nah, kalau apakah yang seperti ini kalau ditampung juga boleh HGB juga, bener nggak signifikan gitu loh? Pasar akan jadi rame gitu kan dengan orang asing. Kita tentu itu perlu kajian lebih jauh Pak gitu. Betul. Karena orang asing yang di sini juga dibatasin gitu Pak. Orang asingnya itu adalah orang yang punya kepentingan lah. Dengan dibatasnya dengan izin tadi itu di bidang keimigrasian. Ini kan kekhawatiran sebetulnya termasuk semangat UU-PA ya. Itu semangat nasionalisme, melindungi tanah kita tidak dikuasain oleh orang asing gitu loh. Sekarang muncul, ini perdebatan lama nih, muncul bahwa makanya itu dari dulu itu selalu banyak yang menolak kalau ada kepemilikan orang asing itu dalam tanda kutip itu hak milik gitu loh. Nah, kalau dalam konteks sekarang, kalau untuk khusus properti, bangunan, apa ini memang kekhawatiran kita terhadap penguasaan terus istilahnya dominasi asing itu nanti dari sisi hukum mereka bisa menguasain tanah kita atau gimana Pak? Ya sebenarnya kalau dari segi hukum positif ya yang berlaku terkait masalah pertanahan ini, itu kan kalau orang asing memang dikhawatirkan, ini kita bicara kalau seumpamanya bukan rumah susun nih Pak. Nah, misalkan landed ya. Landed atau apa itu kan tanahnya nanti jadi punya dia kan gitu kan. Itu kalau masalah konteks rumah susun kan tadi saya sudah jelaskan. Sebenarnya nggak perlu khawatir karena nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang kalau kita bicara tanahnya yang landed itu gitu kan. Ya, kalau dia dikuasain, kalau selama itu adalah HGB-nya adalah rumah tinggal Pak ya. Ya rumah tinggal kita bisa bicara berapa sih luasnya Pak kan gitu kan ya. Ya kan nggak mungkin, ya mungkin bisa dengan di situ mainnya di batasan luas gitu kan gitu. Kalaupun dia HGB itu kan ada jangka waktu juga sebenarnya. Jangka waktu, Nah, terus jangan lupa konteks yang disebutkan di dalam UU-PA tentang HGB itu. Yang saya ingat itu di HGB itu dijelaskan bahwa hak guna bangunan adalah hak seseorang untuk menggunakan tanah itu untuk memanfaatkan, mendirikan bangunan-bangunan, ya kan, di atas tanah yang bukan miliknya. Itu loh Pak. Jadi dari konteks HGB juga sebenarnya kita nggak perlu khawatir gitu. Bukan miliknya. Betul. Itu cuma hak bangunan aja kan gitu. Sebetulnya kalau UPA-nya kan gitu. Pak. Sebetulnya apa sih perbedaan prinsip antara HGB dan hak pakai yang seperti tadi Pak Irwin bilang bahwa ini kan sebetulnya bukan miliknya, kecuali memang itu hak milik ya, istilahnya itu tidak terbatas, turun-temurun yang dikuasainnya. Betul. Nah itu kalau bicara konteks itu sebenarnya konsep kepemilikan tanah berdasarkan di UU-PA itu juga sebenarnya kalau kepemilikan itu nggak ada yang mutlak Pak. Nggak ada yang. Sekalipun
hak pakai. Hak milik. Ya, maksud saya sekalipun hak milik dia tidak mutlak. Cuman dia kuat kan istilahnya, bahasanya kan gitu ya, kuat. Dan yang paling tinggi lah istilahnya. Tapi tinggi. Saya kalau dibilang paling tinggi, saya juga kurang paham dari segi apanya gitu kan. Nah, terus kalau kita bicara juga karena dia bukan yang bersifat mutlak gitu kan. Bisa juga diambil ya? Bisa juga, karena UPA juga bilang kalau untuk kepentingan negara kan bisa juga. Bahkan UPA itu kan ada namanya pengambil alihan tanah itu kan ada diatur juga di dalam WPA juga. Dan itu tidak mengecualikan hak milik, Pak. Gitu. Makanya kalau dibilang itu, ya kalau saya menduga itu kan kekhawatiran. Ya kecuali kalau misalnya untuk penguasaan atas lahan-lahan yang bersifat agraris, perkebunan, pertanian, ya tentu kan kalau yang itu pastilah kita harus batasin. Itu tentu harus, karena kita harus menggunakan tanah itu kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Tapi kalau kita konteksnya adalah hunian, ya walaupun hunian tapak itu sebenarnya itu tadi ada batas waktu juga untuk mengontrol gitu. Jadi asing sebenarnya nggak mungkin memilikin juga. Bahkan orang Indonesia pun, warga negara Indonesia pun nggak bisa memiliki secara mutlak tadi yang saya sebutkan. Oke, kalau kita nggak membahas tentang bagaimana istilahnya secara hakikatnya gitu, tapi dari segi kepentingan sebetulnya nggak ada masalah ya orang asing memiliki apartemen itu ya, bangunannya saja gitu ya. Ya kalau memiliki apartemen, yang ada masalah Pak gitu. Kan? Karena kemudian diterbitkan misalnya sertifikat hak milik satuan rumah susun. Nggak ada masalah sih kalau menurut pandangan saya, karena dia cuma memiliki unitnya aja. Oke Pak, terakhir Pak, kalau boleh urun rembuk nih, apa sebetulnya usulan Anda mengenai kepemilikan orang asing saat ini sebaiknya kalau kita mengacu pada RUU Cipta Kerja saat ini? Sebaiknya diapain gitu Pak? Ya kalau usulan sih, saya mungkin bukan usul dalam arti itu, tapi mungkin pendapat lah ya. Saya sih berpandangan sih kalau memang mau dibuka keran khususnya rumah susun ini, ya saya termasuk orang yang berpandangan meskipun di atas HGB tanah bersamanya, gitu, itu kekhawatirannya saya rasa nggak ada lah untuk kemudian itu dimiliki oleh asing. Kalau hak pakai kan tadi kendalanya di persoalan market ya. Atau kurang menjual lah istilahnya kalau di industri properti seperti itu. Karena tadi alasannya kalau konteks rumah susun, pertama tanah bersamanya HGB. HGB punya jangka waktu dan definisi HGB sendiri kan bangunan kan di atas tanah yang bukan miliknya kan gitu. Sama juga hak pakai. Ditambah lagi dengan konsep rumah susun di mana kepemilikan atas tanah bersamanya kan berdasarkan NPP cuma berapa kan dibanding unitnya sama itu. Jadi menurut saya kalau memang mau dibuka HGB juga ya buka aja, tinggal pengaturannya aja nanti gitu. Nah, tapi bicara rumah susun juga misalnya, jangan kemudian dengan begini akhirnya industri properti juga malas untuk membuat, kan ada kewajiban undang-undang juga Pak, rumah susun umum untuk MBR Tapi kan memang udah diatur di undang-undang itu kan untuk rusun komersil, pelaku pembangunan yang membangun rusun komersil, artinya rumah susun ya apartemen atau apa kayak gitu, dia kan punya kewajiban 20% kan Pak 20%. Untuk membangun rusun MBR. Umum, rusun umum bahas di undang-undangnya. Nah di draft ini ada yang menarik tuh Pak terkait masalah ini ya, sekalian kita bicara itu, dulu cuma harus bangun rusunnya kan Pak, rusun umumnya ya. Biar developer sulit nih cari tanah misalnya gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang di draft ini yang saya baca itu dia boleh pakai kompensasi uang, Pak. Dana. Kalau dulu nggak boleh kan? Bukan dulu nggak boleh, dulu nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Nah, sekarang aturannya ada diatur di RUU ini. Boleh. Jadi dia boleh pakai kompensasi itu. Nanti ada lembaganya lah yang mengurusin itu. Jadi dikumpulin nanti belunya yang bangun gitu ya. Ya, begitu gitu. Karena untuk mengurangi kalau developer kan cari tanahnya di mana kan gitu. Kalau belum lagi kalau dia bikin cuma berapa lantai ini kan gitu. Mahalan tanahnya daripada bikin rusun umumnya mungkin kan gitu. Nah, sekarang udah ditampung, ya boleh bayar tadi berbentuk dana itu, Pak. Oke. Gitu. Menarik sekali Pak Irwin atas masukannya. Rekan-rekan sekalian, itulah obrolan kita singkat
yang kita lihat ini sebagai untuk wawasan aja lah, sebagai mungkin pendapat lain dari suara-suara berbagai pihak. Nah, salah satunya Pak Irwin. Nah, kesimpulannya adalah memang kalau kita lihat dari segi tujuan bagaimana biar pasar ini bergerak, sebetulnya tidak ada perlu kekhawatiran yang terlalu berlebihan ya, bahwa itu orang asing memiliki rumah susun. Karena kan yang di tempat itu adalah bangunannya. Betul. Masalah tanahnya itu kan tidak bisa diapa-apain juga, tanah bersama. Mungkin begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi dalam topik yang lain yang menarik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.